Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 12. Di sini kita membahas topik tentang sistem pendaftaran mahasiswa baru pada Teknologi Teknologi Perpaduan Fikri. Untuk kita pertama pengembangan ini berkaitannya adalah karena di teknologi di sistem penerimaan mahasiswa baru yang masih informal. Jadi kesulitan mahasiswa yang berada di posisi luar Jakarta dan dari pokok untuk mendaftar di Teknologi Teknologi ini. Dan karena terjadi kelas manual, kita dari pekerja merit diberi kesulitan dalam pemakaman data. Ini memang ini komponen Excel. Jadi kadang-kadang sering terjadi miskomunikasi antara bagian penerima mahasiswa pertambangan dengan bagian keuangan, juga dengan bagian dirinya. Nah, untuk komunikasi sendiri dari aplikasi ini kita perlu sebuah sistem yang memiliki nama mahasiswa baru dan pembagian teknik. Dari sistem yang terakhir, di sini ada dua pokoknya, itu untuk biasa dan untuk adik. Untuk biasa sendiri dari sini maksudnya dengan untuk semoga yang mendaftar, dan untuk adik ini adalah pembagian teknik. Dan di sini kita bagi dua, ada halaman yang depan dan halaman membangun. Nah, untuk halaman di sini ada yang membuat menu, ada menu untuk pendaftaran, pendaftaran online, dan pendaftaran. Untuk tombol ini berisi tentang informasi dari BMB. Terus untuk pendaftaran itu lebih ke jual teks, jadi lebih ke tes. Nah, untuk pendaftaran online ini berisi form yang berisi tentang dari data-data sama. Di sini juga nanti dananya berhubung dengan database sama Mbak. Dan dari sini sama Mbak sudah berlogin ke sama pendaftar. Nah, dari pendaftar ini berisi tentang informasi dari informasi dan menelpon atau menghubungi telepon yang sudah dihubungi. Untuk selanjutnya dari sistem pendaftaran ini adalah login. Nah, login ini dibagi dua, ada user dan ada admin. User di sini ada memiliki 5 menu, yaitu informasi PMB, kelola user, edit, konfigurasi, dan database. Nah, untuk informasi PMB ini tidak berbeda dengan informasi yang ada di dalam data. Jadi hanya informasi dari jadwal tes, terus informasi kapan pengumuman kelulusan, dan informasi PMB lainnya. Nah, untuk user ini berisi tentang informasi dari user semuanya. Jadi misalkan ada data pribadi, ada data keluarga, terus ada data dokumen yang harus yang sudah di-upload ke sistem. Nah, terus di sini misalkan dari data user ada yang berubah. Nah, di sini menunya menggunakan titik. Nah, menu edit ini terhubung dengan data sahabat. Jadi jika
data sama dirubah, otomatis semua data yang berhubungan akan berubah juga. Untuk selanjutnya konfirmasi. Untuk konfirmasi ini adalah konfirmasi pembayaran tetap ada. Jadi si user atau pembayar ini melakukan pembayaran sistem lain, dia bisa melakukan konfirmasi secara otomatis di sistem. Nah, untuk konfirmasi ini disebut dengan tabel pembayaran. Jadi ketika user sudah melakukan konfirmasi, dia akan otomatis masuk ke tabelnya ke pembayaran. Nah, setelah itu baru sistem ini akan membuat satu kita buat tabel atau PTS. Nah, untuk PTS ini bisa diakses di menu PTS. Untuk selanjutnya, tadi mungkin kita punya ada untuk hal ini ada di menu itu data jumlah, data STBA, dan keuangan. Untuk data jumlah, di sini semua data jumlah yang melakukan pendaftaran akan dijelaskan di sini. Dan ini berbeda dengan data jumlah. Kalau data STBA ini data maba yang mengikuti tes. Jadi tidak semua data mahasiswa atau yang sudah dapat itu dilakukan di STBA. Jadi ini lebih spesifik, lebih khusus lagi. Nah, untuk data STBA ini juga bisa berisi tentang hasil STBA dan hasil tes salah. Nah, untuk keuangan ini adalah data dari database pembayaran atau data pembayaran. Ini dari informasi ini nanti kita lihat apa mana yang pembayaran dan apa mana yang melakukan pembayaran. Nah, untuk selanjutnya sistem tambahan lagi di sini data pembayaran silakan sebelum lanjut. Oke. Mungkin dari pengakuan, ada Pak? Mbak Misla. Ya, Pak. Saya mau tanya. Ya, Pak. Indonesia ada informasi baru. Indonesia edit konfirmasi. Ini sekedar menambahkan aja. Kalau dari saya, mudah-mudahan nanti bisa juga kita buat versi Android, karena zaman sekarang kan dia sudah bisa diinstal melalui Play Store, ya kan? Jadi banyak anak-anak atau calon mahasiswa itu yang sudah pakai handphone dan agak kesulitan kalau pakai datang ke warnet. Dia kan bisa aja daftarnya itu malam, bisa habis isya, bisa habis subuh, kan begitu. Jadi melalui aplikasi Android, nah itu lebih baik. Itu nanti artinya kita bisa lakukan aplikasi itu karena itu sangat mendukung sekali. Kemudian dari saya yang untuk rincian biaya, oke, saya jelaskan sedikit. Biaya ini kenapa saya buat lebih ringan untuk mengajukan proposal. Seumpamanya ini bagus, kita ajukan ke ke perusahaan atau PTS lain, ya kan? Nah, kita kan ingin goalnya itu perusahaan itu menerima punya kita, artinya menerima proposal kita. Halo? Iya. Nah, jadi kita bisa misal satu perusahaan itu 19.200.000. Jadi kita nanti kalau dapat seandainya sekitar 2 atau 3 perusahaan kan itu cukup cukup membanggakan, karena kan perusahaan ini juga ingin cari yang lebih ringan biayanya. Makanya saya buat 19.200.000. Nah, untuk software
Kalau yang macam di saya lupa yang di Gamma Techno di mana tuh ya? Saya lupa. Itu kan? Ya. Ini punya beberapa Oke ya. Udah saya klik. Di oke kan ini ya? Saya buat 25 menit ya. Kemudian untuk hardware ini ya ini relatif ya. Hardware ini bisa dibuat atau dibeli, maksudnya dibeli jumlahnya 2 ya 3.100.000 itu udah cukup udah cukup baiklah untuk dibuat server ya. Kemudian di tenaga ini ada printer juga. Printer itu sekitar biayanya saya buat 1.500.000 ini udah cukup bagus juga. Kemudian di tenaga ahli begini, tenaga ahli ini kan sistem analis ini kan sistem orang yang menganalisa bagaimana kekuatan daripada software ini, kemudian firewallnya. Nah, sistem analis ini makanya saya buat 2 juta. Kita itu tadi goalnya jangan dulu yang dibuat tinggi-tinggi harganya, asalkan datang aja dulu, tapi banyak itu sudah syukur sekali. Nah, sistem promosinya saya buat seperti itu. Kemudian untuk desainer ini tampilan layoutnya itu saya buat 2 juta juga. Kemudian untuk programmer agak lebih tinggi, karena programmer ini butuh ketenangan, butuh istilahnya untuk kesehatan dia, karena programmer ini kan orang yang sering duduk, orang yang tiap malam begitu bangun dia langsung kerjakan, dan gitu. Makanya jumlahnya sebesar 19.200.000. Intinya adalah kita kepingin ada dulu customer atau pelanggan atau PTS yang ingin mengajukan permintaan software pengiriman mahasiswa baru berbasis online. Itu dia. Kemudian untuk pengerjaannya ini 8 minggu. 8 minggu itu 2 bulan ya. Nah, mulai dari tahap perencanaan. Perencanaan ini kita buat bagaimana bentuk keinginan daripada customer itu, kemudian tahap analisisnya, keamanan dan firewallnya, kemudian nanti rancangannya, tampilan layoutnya mereka mau bagaimana, misalnya terkait dengan warna, terkait dengan wallpaper mungkin, terkait dengan kata-kata. Nah, kemudian tentulah kita evaluasi dalam arti kata ini berjalan atau enggak. Dan di dalam evaluasi itu baru kita lihat nanti kekurangan-kekurangan apa saja yang akan kita perbaiki ya, atau ada penambahannya dari customer tersebut. Kemudian tahap terakhir adalah implementasi software penerimaan mahasiswa baru tersebut berbasis online. Mungkin dari saya itu. Kemudian
itu dalam formasi EPP dan cukup itu yang ini edit dan itu konfirmasi pembayaran. Terus itu dan proses di sini tentang prosesnya di ketika kita melakukan proses kita sudah mengerjakan proses yang ada di aplikasi. Nah, sekarang seperti sebenarnya ada masukan dari teman-teman. Oke, ya Bang Aban cukup bagus. Kalau saya hanya tinggal untuk memarketkannya saja. Artinya kita juga harus punya media yang bisa memarketkan seperti produk kontak person di Facebook, terus email perusahaan kita atau pada kita juga harus punya datanya. Jadi nanti ini sudah diluncurkan dibuat perusahaan, kita sudah siap. Memang harus ada modal juga sih, modal dalam arti kata ya misalnya kita mau promosikan lewat Facebook ya harus ada modal juga kan. Facebook juga ada yang bayar kan melalui kartu kredit, dan kita juga akan memarketkan yang paling utama itu kemana, yang pastinya itu ya pasti ke pendidikan. Kalau menurut saya ke pendidikan, dan mudah-mudahan ya, banyak yang datang gitu, kayak doanya seperti itu. Yang harap cukup dari mengalami kebiasaan ya. Ini yang penggunaannya boleh untuk penggunaan STT, tapi untuk penggunaan ini untuk pemasaran masyarakat. Iya. Mungkin kalau dari saya pribadi cukup kalau ada teman-teman dari Pak Halo teman. Oke, cukup bagus. Ya.